Dedi Yusuf Maulana SPDMM. Saya adalah dosen tetap Prodi Manajemen di Universitas Kartamulya Purwakarta. Kali ini saya ingin menerangkan tentang mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kartamulya Purwakarta, di mana mata kuliah ini sesuai dengan kepakaran atau keahlian bidang ilmu saya, yaitu bidang keuangan. Mata kuliah manajemen keuangan 4 ini diampu oleh saya bimbingan anak di semester 4 dengan bobot 3 SKS, yang mana mata kuliah ini prasyaratnya adalah harus mengikuti manajemen keuangan 1. Tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah manajemen keuangan adalah untuk menganalisis bisnis yang andal, menyusun struktur modal, dan juga di mana di sini mahasiswa harus bisa menganalisis dan juga peka terhadap manajemen risiko korporasi atau dalam bidang keuangan. Manajemen keuangan ini memicu mahasiswa belajar melakukan keputusan investasi taktis dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal, yang mana dia nantinya akan mengetahui tentang menilai dan menyusun serta menganalisis risiko serta menghitung pengambilan keuntungan dari portofolio pendanaan jangka pendek, panjang, menengah dari suatu perusahaan. Serta mahasiswa mampu melakukan perhitungan yang ada di dalam mata kuliah ini, yaitu tentang yang pertama adalah pembiayaan jangka pendek, yang kedua pembiayaan jangka menengah, yang ketiga pembiayaan jangka panjang, yang keempat tentang struktur modal, yang kelima tentang pasar modal, kemudian next tentang leverage, next financial risk, tentang kebijakan dividen, dan terakhir tentang risk management. CPMK dari mata kuliah manajemen keuangan 2 ini diantaranya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip etika organisasi, etika bisnis, dan profesi dari keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dan etika manajemen keuangan yang meliputi keputusan keuangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu dan menguasai konsep, prinsip, dan etika manajemen keuangan yang meliputi nilai waktu uang. Dan yang keempat, mahasiswa mampu dan menguasai konsep, prinsip, dan etika penganggaran, struktur modal, biaya modal, dan pembiayaan. Luaran utama dari mata kuliah manajemen keuangan 2 ini adalah kemampuan mahasiswa untuk menganalisis dan manajer dalam merencanakan, mengelola, dan mengambil keputusan strategis terkait pendanaan investasi serta pengelolaan dividen, yang mana masih diharapkan mampu merumuskan kebijakan untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan tersebut. Metode pembelajaran dari mata kuliah manajemen keuangan 2 ini adalah metode student center learning, di mana mahasiswa ini menjadi pokok atau pusat dari pembelajarannya. Di antaranya adalah dengan pembelajaran berbasis masalah, di mana di sini adalah mahasiswa akan menguraikan masalah-masalah yang terjadi di dalam laporan keuangan dan analisisnya. Yang kedua itu di sini dengan studi kasus. Studi kasus di sini adalah di sini mahasiswa akan membedah kasus-kasus tentang keuangan, entah itu tentang fenomena yang terjadi sekarang ataupun tentang kinerja laporan keuangan yang nanti akan dinilai sesuai dengan mata kuliah seperti struktur modal, kebijakan dividen, maupun yang lainnya. Dan di sini nanti akan ada diskusi kelompok, yang mana setiap mahasiswa akan mengerjakan studi kasus atau pokok-pokok persoalan, yang mana mereka harus menghitung maupun menganalisis dan juga menyimpulkan seperti pokok bahasan yang ada dalam pembiayaan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang, struktur modal, bahkan sampai dengan resiko manajemennya. Yang terakhir dari metode student centered learning ini, diharapkan mahasiswa itu kita melakukan simulasi dan praktik. Di sini mahasiswa melakukan pengelolaan dana dan menganalisis dana tersebut sehingga investasi yang digunakan itu sesuai dengan data real yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga mereka mampu menerapkan pokok-pokok yang ada dalam teori tersebut. Dan dalam mengampu mata kuliah manajemen keuangan ini, untuk penilaian mahasiswa di sini ada beberapa metode yang saya gunakan. Di antara adalah yang pertama adalah interaction, di mana di sini kita melihat bagaimana mahasiswa tersebut dapat berinteraksi dengan kita. Jadi bukan hanya kita yang akan menyampaikan masalah saja atau pokok bahasan, tetapi mereka juga dapat menerapkan atau berinteraksi dengan kita.
Yang kedua dengan sumatifnya yaitu kita melihat keaktifan mereka seperti apa di kelas. Dan yang terakhir adalah tentang sumatif, yaitu melakukan tes tulis di mana ada dua, yaitu dengan melakukan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Untuk proses belajar dari manajemen keuangan ini, kita akan melihat proses belajar mengajarnya di kelas. Untuk itu, mari kita melihat proses belajar mengajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mengadakan pertemuan yang keempat untuk mata kuliah manajemen keuangan 2. Sebelumnya semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum saya ke pertemuan ini absennya dari saya nanti bisa ini ya. Nanti didiskusikan ke semuanya untuk tanda tangan. Tapi semuanya masuk? Masuk. Ya, silakan. Sebelum materi ini, Bapak ingin menanyakan dulu kan minggu kemarin kita membahas tentang pembiayaan jangka menengah. Sebelum kita meningkat ke sini, berarti Bapak ingin menanyakan dulu materi yang kemarin tentang pembiayaan jangka menengah. Apakah kalian masih mengingat atau tidak? Bapak akan bertanya dulu ya. Untuk pembiayaan jangka menengah itu maksimal berapa tahun? 10 tahun. Oke, ya. Maksimal 10 tahun ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang pembiayaan jangka panjang. Jadi di sini pembiayaan jangka panjang itu untuk pinjaman yang lebih dari 10 tahun ya. Nah, jadi di sini nanti kalian diharapkan memahami dan juga bisa menganalisis serta menghitung untuk pembiayaan jangka panjang. Jadi jangka panjang di sini itu biasanya itu bersumber dari dua ya. Ada yang bersumber dari modal internal atau dari jangka panjang. Yang kedua itu dari pertama kita akan mengetahui tentang sumber dana jangka panjang ya. Pengertiannya yang pertama itu, jadi untuk pembiayaan jangka panjang ini bersumber dari modal yang ditanamkan atau diinvestasikan dalam jangka waktu yang panjang. Ya, kan di sini kemarin memperkenalkan ada yang jangka pendek, ada yang menengah, sekarang panjang. Jadi kalau yang pendek itu kurang dari 1 tahun, kalau menengah itu biasanya maksimal 10 tahun. Nah, ini biasanya lebih dari 10 tahun ya. Yang kedua, sumber dana jangka panjang bisa dari internal maupun dari eksternal perusahaan. Kalau itu berarti dari manajemennya ya. Sedangkan dari eksternal itu biasanya meminjam dari kreditur atau bank. Pembiayaan jangka panjang, kalau dari internal ini berarti dari pemilik perusahaan bilang tadi itu, tapi ada jangkaunya ya. Jadi jangka waktu tertentu. Sedangkan yang eksternal modal asing itu berasal dari kreditur ya. Nah, tapi di sini perlu kalian ketahui bahwa untuk pembiayaan jangka panjang itu ada dasarnya. Jadi dasarnya di sini adalah dikarenakan perusahaan itu membelanja kegiatan operasinya karena tidak dapat memenuhi dari kebutuhan dana dan kredit yang jangka pendek dan jangka menengah. Jadi kenapa ada jangka panjang? Karena dana tersebut tidak bisa membiayai jangka pendek dan jangka menengah. Jenis pembiayaan jangka panjang. Yang pertama long term debt. Nah, di sini utang jangka panjang. Nah, ini adalah modal asing yang berasal dari kreditur. Ini contohnya adalah obligasi dan hipotek ya. Obligasi tahu kan? Ada yang dari pemerintah dan ada yang swasta ya. Nah, ini biasa nanti ada kupon atau bunganya juga dapat ya. Nah, ini sama yang tadi gua bilang tadi ya, harus maksimal atau lebih dari 10 tahun ya. Bukan maksimal tapi lebih dari 10 tahun. Yang kedua itu equity atau modal sendiri yang berasal dari para pemilik digunakan untuk ditanam untuk kawasan pabrik. Biasanya di sini ya, kalau mau ekspansi misalnya ada proyek baru, misalkan contohnya di manufaktur itu ada misalkan Toyota atau Expander itu dia modalnya kan ada Veloz ya, misalkan ada
nanti ada model baru lagi. Nah di sini nanti dia itu ingin memperluas tapi dia ada uang, akhirnya dari internal. Nah untuk perluasan pabrik ini dia pakai uang manajemen, jadi bukan minjem dari bank. Ada pertanyaan yang ini masalah ini? Sudah jelas ya. Ini biasa bunganya dibayar 2 kali setahun ya. Yang biasa dicari sama orang nih banyak ya. Ini kupon pada pembelian obligasi baik perusahaan yang menerbitkan memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian. Jadi di sini enak ya, mau rugi mau untung tetap dapat keuntungan ya. Keuntungan untuk si pembeli obligasi. Yang kedua income bonds. Jadi di sini bedanya sama yang di atas. Pada itu kan semuanya dapat ya, mau untung mau rugi. Kalau ini harus untung. Kalau nggak untung berarti nggak dapat keuntungan. Yang ketiga convertible bonds, ini ditukarkan dengan saham. Nah ini tapi oleh perusahaan yang sama ya, bukan perusahaan yang berbeda. Waktu dan sistem pembayaran obligasi di sini ada 2 ya. Kalian menentukan jangka waktu obligasi. Yang pertama itu disesuaikan dengan penggunaan dana dalam perusahaan. Jadi di sini tidak sembarangan. Kalau ingin menentukan obligasi itu jangka waktunya disesuaikan dengan dana yang dalam perusahaan ya. Dilihat situasi dan kondisi keuangannya. Yang kedua jumlah angsuran pembayaran disesuaikan dengan jumlah penyusutan aktif tetap. Nah misalkan aktif tetap tersebut adalah misalkan 4 tahun maka harus 4 tahun. Tapi kalau misalkan kayak bangunan kan 20 tahun maka kamu harus menghitungnya 20 tahun ya. Nah yang kedua sistem pembayaran berdasarkan pada sinking fund system. Nah ini sekaligus pada saat jatuh tempo, paham nggak? Jadi di sini obligasi itu akan dibayarkan pada saat jatuh tempo ya, 1 kali ya. Yang kedua amortisasi sistem. Nah ini pelunasan obligasi itu disesuaikan dengan jumlah penyusutan aktif tetap, jadi diamortisasi ya. Sama waktu kalian belajar akuntansi itu kan kalau akuntansi itu ada amortisasinya berapa ya. Itu semua dari internal dan eksternal ya. Kalau eksternal itu dari emisi saham baru, sedangkan dari internal itu dari pemilik perusahaan. Misalkan FA modal anggota firma, kalau CV itu adalah anggota yang aktif, kalau PT itu berarti modal saham. Nah ada yang biasa, ada yang istimewa ya. Nanti ada cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, ada cadangan risiko dan cadangan umum serta laba ditahan. Untuk perhitungan obligasi itu akan 2 cara ya. Satu kalian mengetahui dengan net present value-nya NPV pinjaman tersebut. Yang kedua adalah pembayaran pokok pinjaman. Kenapa ini harus dihitung? Nanti kamu akan mengetahui jumlah pinjamannya net present value-nya. Nah rumusnya NPV-nya pinjam itu adalah jumlah pinjaman dikurangi dengan present value pembayaran bunga dikurangi present value pokok pinjaman. Nah NPV-nya P sama dengan P0 dikurangi R dikali 1 min 1 plus I pangkat N dibagi I ditambah PN dibagi 1 plus I pangkat N, dimana NPV itu net present value pinjamannya, P ini pinjamannya, P0 itu jumlah pinjamannya berapa, R itu bunga pinjaman, I tingkat bunga umum yang berlaku, dan PN pembayaran pokok pinjaman nantinya 2 tahun. Yang kedua pembayaran pokok pinjamannya P0 sama dengan sigma N sama N sama dengan 1 dikali R, ini pangkat N ya, jadi R dikali 1 pangkat N dibagi 1 plus I ya, nanti artinya berarti P0 kalau ini kan bisa dikali ya, jadi 1 dikurangi 1 plus I pangkat N dibagi I, dimana P0 itu jumlah pinjaman dan N nya pembayaran setiap periode dan I nya tingkat bunga umum yang berlaku di pasar ya, apa yang berlaku. Oke. Tadi rumusnya udah terangkan. Nah sekarang kita langsung ke contoh soalnya. PT Garuda melakukan pinjaman dari bank 100 juta dengan tingkat suku bunga 19% per tahun. Jangka waktu pinjaman 5 tahun dengan tingkat bunga umum yang berlaku 15 tahun. Hitunglah net present value pinjaman PT Garuda. Jadi rumusnya yang tadi kan. Jadi masukin rumusnya ya nih. Tadi kan NPV pinjaman jumlah pinjaman dikurangi bunga pinjaman dikali 1 dikurangi 1 plus I pangkat N bagi I plus pembayaran pokok pinjaman dibagi 1 plus I pangkat N. Masukin yang angkanya berarti
Pokok pinjamannya 100 juta ya. Bunganya berarti 100 juta kali 19% nih, 19 juta nih. 100 juta kali 19%, 19 juta ya. Berarti dikali 1 dikurangi 1 plus I. I-nya berapa? 15% ya. Bunga yang berlaku umum. Pangkat N dibagi 0,15 ya. N-nya berapa? 2 ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat contoh soal. PT Garuda melakukan pinjaman dari bank selanjutnya dengan tingkat suku bunga 19% per tahun jangka waktu pinjaman 15 tahun dan tingkat bunga umum yang berlaku 15 tahun. Berdasarkan rumus yang tadi berarti kita masukkan berarti tadi pinjamannya 100 juta ya. Jadi bunganya 19 juta itu berarti 100 juta dikali 19% ya. 19 juta dikali 1 dikurangi 1 plus 0,15 pangkat min N dibagi 0,15 ditambah pinjamannya dibagi dengan 1 plus 0,15 dikali 15. Kalau yang ini nanti lihat di tabel ya. Jadi present value-nya kamu lihat di tabel, bunga 15% jangka waktu 15. Nah, coba lihat di buku ada. Ini 15 ya. Mana 15 dan present value dari 15 tahun 15 ya, bawah 15 ini sama. Ini jangan diletakkan, kalau ini langsung dimanualkan hitung ya. Coba kalkulator 1,015 pangkat 15 ya. Hasilnya berarti 8,137. Kalau ini lihat di tabel ya, 0,1284485. Maka hasilnya 100 juta dikurangi 19 juta dikali ini dikuranginya 1 dikurangi 0,12 jadi 0,8 ya. Dibagi 0,15. Nah, ininya hasilnya 100 juta bagi 8,137. Nextnya berarti ini nanti hasilnya 5,84 ya. Dengan ini 100 juta dibagi 8 137 12 juta 289 448. Jadi nanti ini dikalikan dulu hasilnya 111 juta 099 523 ditambah 12 juta, jadi hasilnya adalah 1 juta 489 925. Nah, itu net present value-nya. Nah, yang keduanya, jika PT Garuda ini membayar setiap tahun dalam jumlah yang sama, annuity-nya sekarang tadi kan present value-nya. Nah, sekarang present value-nya R-nya sama dengan pinjamannya bagi 1 dikurangi 1 plus I pangkat min N dibagi I. Yang tadi ya, berarti 100 juta dibagi 1 dikurangi 1 plus 0,19 pangkat 15 bagi 0,19 itu sama dengan, coba di tabel itu nilainya. Bisa dikali ya ini ya. Berarti ini 19 di tabel 0,926 ya. Dikalikan 100 juta dikali 0,19 jadi 19 juta ya. 19 juta dibagi 0,92641393. Ini kalau pakai kalkulator hitung manual ya. Tapi ada cara singkatnya anak. Kalau kamu ingin mengetahui ini, dia di tabel annuity tingkat bunganya 19%. Nah, itunya 15. Coba lihat di tabel. 19% mana? Ini 19. Ini 15. 48. Nah, ini nih. Di 15 sama dengan 25,09,34,23 sedikit ya. Jadi di sini untuk kalian yakin bahwa menghitung manual kalian benar atau tidak, bisa lihat di tabel. Cara singkatnya dari tabel ini teman lagi jadi hasil nanti sama. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada? Ya. Paham ya? Oke, tadi kan kita sudah menerangkan tentang obligasi, cara perhitungannya. Sekarang kita ada seorang referensi, yaitu ini yang dilibatkan oleh perusahaan ya. Nah, tapi di sini perlu diketahui dividen yang ditanggung oleh perusahaan itu dengan memberikan saham preferensi tersebut serta besarnya modal diperoleh dari penjualan saham preferensi tersebut. Ada rumusnya ya.
BP sama dengan DSP dibagi HJSP dikali 100%, di mana BP itu biaya saham preferensi, DSP itu dividen saham preferensi, dan HJSP itu harga jual saham preferensi. Dividen itu adalah nanti ya kalau laba yang dibagikan, ya. Nah ini contoh soalnya ya. PT Mayora menerbitkan dan menjual saham preferensi 500.000 lembar dengan nominal 10.000 per lembar, dividen dibayarkan 7% per tahun, dan harga jual di pasar perdana 11.000 per lembar. Nah, jumlah saham preferensinya dihitung ya. Bagaimana? DSP-nya 7% yang tadi ya, dikali 10.000 sama dengan 700. HJSP-nya harga jual saham preferensinya adalah 11.000 ya dia. Nih, harga perdananya nih. Sehingga biayanya adalah BP itu adalah DSP dibagi HJSP ya. Jadi 700 bagi 11.000 kali 100 jadi nolnya adalah 6,6%. Nah, kalau itu ya paham ya, gampang gimana nanti. Selanjutnya ada perhitungan saham biasa NBSB MS dikurangi NNSP, di mana NBSB itu adalah nilai buku saham biasa, MS itu modal sendiri ya. Kalau NNSP itu nilai nominal sahamnya preferensi, dan JSB itu jumlah saham yang beredar. Misalnya ada modal sendiri, saham preferensi 500.000, nominalnya 10.000, saham biasanya 1 juta lembar, nominalnya 5.000, laba ditanya 500 juta, surplus modalnya 600 juta. Nah kita akan menghitung berapa nilai buku sahamnya ya. Jadi modal sendirinya adalah SP 500 lembar dikali 10.000 jadi 5 miliar, SB nya 1 juta lembar dikali 5.000 sama 5 miliar, laba ditanya dari 500 juta, surplus modalnya 600 juta. Jadi total modalnya adalah ini tambah ini plus ini plus ini plus ini, jadi 11 miliar 100 juta. Jadi NBSD nya nilai buku saham biasanya adalah 11 miliar 100 juta dikurangi 5 miliar dibagi 1 juta, jadi sama dengan 16.100 ya, lagi bagi 1 juta. Oke, untuk materi hari ini karena sudah dijelaskan dan kalian sudah paham, maka di sini ada 2 soal. Silakan kalian kerjakan dulu nomor 1 ya. Silakan dikerjakan. Jika ada yang kurang paham atau tidak dimengerti, silakan tanyakan ke Bapak ya. Silakan. Ya, soalnya di slide ini silakan dilihat. Ada yang mau di depan? Oke, silakan. Dan titiknya aja ya. Pinjamannya 750 juta, bunganya 0,5% ya per bulan. Jadi per tahunnya berapa ya? Ini bunganya ya berapa? Setahun ya, 45 jutanya setahun ya, bukan per bulan.
Oke, silakan duduk Bapak. Oke, terima kasih Lulu karena sudah mengerjakan. Kita cek bersama ya. Berarti nilai present value-nya, net present value-nya itu B0 nya kali R 1 kurangi 1 plus I pangkat min N ditambah PN bagi 1 plus I pangkat N. Jadi 50 juta di sini bunganya berarti 0, ini untuk 1 tahun ya. Jadi dari 70 juta 45 juta. Ini pakai tabel ya, yang ini nilainya 0,8814 ditambah, sedangkan ini manualnya 1,1 pangkat 12 ya, hasilnya 3138. Kalau ini pakai tabel ya. Nah ini bagi 0,1 hasilnya jadi 750 juta dikurangi 3,6616 tambah dari 38, jadi hasilnya 6,356. Oke, betul? Ya. Yang lain sama hasilnya? Kalian buat di rumah ya, beserta soal kedua ya. Sebelum ini ya, Bapak tutup di sini. Bapak dapat simpulkan bahwa untuk pembiayaan jangka panjang ini digunakan, ingat satu tadi ya, bahwa ini digunakan jika kredit ini yang jangka pendek yang menengah itu tidak dapat mencukupi atau dapat digunakan lagi, sehingga muncullah pembiayaan jangka panjang. Berarti pada paham semua. Apa itu Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.